Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemuaian. Langsung saja untuk pengertiannya, pemuaian itu adalah pertambahan ukuran suatu benda akibat terkena panas. Pertambahan ukuran di sini bisa berupa ukuran panjang, kemudian ukuran luas, ataupun ukuran volume. Adapun untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemuaian atau besarnya pemuaian, antara lain, yang pertama adalah panjang awal. Kemudian, koefisien muai bahan atau kemampuan memuai. Dalam hal ini, setiap bahan memiliki kemampuan memuai yang berbeda-beda. Misalnya besi dengan aluminium, nanti kemampuan memuainya berbeda. Yang ketiga adalah perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhunya, nanti tingkat pemuaiannya juga akan berbeda dengan yang perubahan suhunya rendah. Kemudian dari tiga faktor ini, nanti akan disimbolkan dalam suatu rumusan. Untuk panjang awal, simbolnya L0, koefisien muai bahan, simbolnya yang di tengah ini membacanya alfa. Kemudian perubahan suhu sendiri disimbolkan dengan T, sedangkan perubahan disimbolkan dengan delta, yang bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya rumus pemuaian panjang. Pada pertemuan kali ini nanti akan saya jelaskan fokus ke pemuaian panjang. Jadi untuk pemuaian yang volume dan luas nanti bisa dibaca sendiri di modul masing-masing ataupun buku paket. Langsung saja, untuk rumus pemuaian panjang, panjang akhir setelah memuai itu sama dengan panjang awal dikalikan dalam kurung 1 ditambah koefisien muai yang tadi kita bahas di awal dikalikan perubahan suhu. Sehingga jika disimbolkan L sebagai panjang akhir sama dengan panjang awal atau L0 dikalikan 1 tambah koefisien muai simbolnya alfa dikalikan perubahan suhu simbolnya delta T. Dalam hal ini yang dihitung pertama adalah yang bentuk perkalian, yaitu koefisien muai dikalikan perubahan suhu. Lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soalnya, sebuah aluminium pada suhu 30 derajat Celcius, panjangnya 100 cm. Koefisien muainya sebesar 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Bagaimana cara penyelesaiannya? Silahkan perhatikan dengan cermat. Oke. Langkah pertama, tentukan apa yang diketahui, kemudian yang ditanyakan, dan baru yang terakhir kita cari jawabannya. Yang diketahui pertama adalah panjang awal. Panjang awal L0 nilainya 100 cm. Untuk menandai yang mana panjang awal nanti bisa dilihat, yaitu ketika suhunya lebih rendah. Ini kan suhunya 30 derajat, panjangnya 100. Sedangkan yang ditanya ketika suhunya 80 panjangnya berapa, seperti itu. Kita lanjutkan.
Lalu ada koefisien muai panjang sebesar 0,000025, persis yang di sini. Yang terakhir adalah perubahan suhu, yaitu dihitung dari suhu akhir atau T2 dikurangi suhu awal atau T1. Dalam hal ini suhu akhir adalah yang nilainya lebih tinggi, yaitu 80 derajat. Kemudian suhu awal adalah 30 derajat. Sehingga hasilnya 80 dikurangi 30 yaitu 50 derajat Celcius. Pada langkah pertama ini, yaitu mencari diketahui, nanti boleh tidak urut posisinya. Misalnya kalian tulis dulu suhu awal, suhu akhir, kemudian panjangnya, boleh tidak urut. Yang penting semua angka yang tertera di soal itu masuk dalam tahapan diketahui. Lalu jawabannya, pertama kita masukkan rumus biar mudah meneliti. Panjang akhir sama dengan panjang awal dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Kita masukkan nilainya, sehingga L sama dengan 100 adalah panjang awalnya dikali 1, satunya tetap, ditambah alfa, alfanya yaitu koefisien muai panjang, nilainya ini dikali 50. Ingat, nanti dalam perhitungannya yang kita dahulukan adalah perkalian. Kemudian yang kita hitung pertama adalah yang paling ujung, yaitu perkalian 0,000025 dikali 50. Tidak usah bingung cara mengalikannya, nanti cukup angka 25-nya kita kalikan 50, atau nolnya ini bisa dicoret dulu. Kita coba. Nah, jadi 0 di sini dihilangkan, otomatis di sini juga hilang. Sehingga tinggal perkaliannya 25 dikalikan 5. 25 dikalikan 5 hasilnya adalah 125. Kalau sudah, kita hitung di sini ada berapa angka di belakang koma. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena tadi satunya sudah kecoret. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini karena sudah ada 3, tinggal ditambahi 2. 1, 2, 3 ditambahi 2 angka 0, ini sudah benar, yaitu hasilnya 0,00125. Lalu kalau sudah kita jumlahkan dengan angka 1, hasilnya 1,00125. Hanya dipindahkan ke belakangnya angka 1, hasil perkaliannya tadi. Yang terakhir yaitu proses perkalian 100 dengan angka yang ada di dalam kurung. Cara mengkalikannya seperti perkalian biasa, bisa menggunakan cara bersusun. Kemudian yang perlu ditekankan adalah jumlah angka di belakang koma harus sama dengan asalnya. Kalau ini ada 5 angka di belakang koma, berarti nanti hasilnya juga harus 5 angka di belakang koma. Lalu bisa juga dihitung lagi ketika misalnya di sini 100 dikali 1,00125. Nanti ketika menghitung ada 0 yang sama, itu bisa dicoret. Ini bisa dihitung secara manual, nanti hasilnya adalah 100,125 cm. Ini jawaban akhirnya.
Oke, untuk latihan soal bisa dicermati di sini, kemudian juga bisa dilihat di file bahan ajar PDF. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.